Hari pertama gadis itu pulang ke rumah. Dia tidak memilih gaun mewah, melainkan merobek tirai dan membuatnya menjadi pakaian. Karena dia tahu, semua pakaian mewah itu sudah dimanipulasi. Kakek melihat kejadian itu dengan kebingungan. Namun gadis itu tidak memberi penjelasan. Dia langsung mengambil pakaian itu, dan dengan lembut mengibasnya. Mutiara yang ada di atasnya langsung berjatuhan ke lantai. Kakek melihatnya dan marah besar, ingin mengusir pelayan itu. Namun pelayan tidak memohon pada kakek. Sebaliknya dia berbalik dan meminta tolong kepada anak angkat yang duduk di samping. Gadis itu melihat kejadian itu, dan langsung mengejek pelayan itu. Berdosa dengan dia malah meminta tolong kepada anak angkat. Bukankah itu menunjukkan siapa yang ada di balik semua ini? Dan gadis itu bisa melihat semua ini karena pengalaman pahit di kehidupan sebelumnya. Pada kehidupan sebelumnya, hari pertama dia pulang ke rumah, dia dijebak oleh anak angkat yang licik. Orang tuanya sendiri merasa jijik padanya karena dia adalah gadis desa. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi padanya, membiarkan anak angkat menyiksanya selama 10 tahun. Akhirnya mereka membawa beberapa preman untuk merendahkannya. Dalam keputusasaan, gadis itu memilih untuk melompat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya. Namun takdir memberi kesempatan baginya untuk lahir kembali. Dia kembali 10 tahun sebelumnya. Pada hari saat dia pertama kali diambil ke rumah, melihat semua wajah pura-pura ini, gadis itu bersumpah untuk membuat mereka membayar di kehidupan ini. Yang pertama adalah neneknya. Karena dia membiarkan anak angkat melakukan kejahatan, orang tuanya sendiri tidak pernah peduli padanya. Dan anak angkat mulai merencanakan dari hari dia pulang ke rumah. Hanya kakek yang dianggap adil. Namun dia tahu kakek hanya peduli pada orang yang berguna bagi keluarga. Jadi untuk membalas dendam, dia harus mendapatkan pengakuan dari kakek. Saat itu, keluarga sedang menghadapi dua pilihan investasi. Satu adalah proyek renovasi kota lama senilai 40 juta. Yang lainnya adalah proyek kota baru senilai 20 juta dari keluarga orang terkaya. Kakek bertanya pada anggota keluarga. Namun tidak ada yang berani memberikan pendapat. Saat itu, gadis itu dengan lembut memberikan pendapatnya. Dia mengatakan memilih proyek renovasi kota lama akan rugi 10 miliar. Seluruh keluarga hanya kakek yang mendengar maksud di balik perkataannya. Ayah tirinya terlihat meremehkan. Tak disangka, detik berikutnya, berita mengumumkan bahwa proyek renovasi kota lama mengalami kebangkrutan. Investor kehilangan 10 miliar. Semua orang terkejut. Gadis itu menjelaskan dengan tenang. Proyek kota lama sudah lama tersebar di kalangan masyarakat bawah karena perlakuan buruk terhadap pekerja dan gaji yang tertunggak. Kebangkrutan itu hanya masalah waktu. Setelah pertemuan itu, kakek mulai memberi perhatian pada gadis itu, menanyakan pendapatnya tentang pilihan yang ada. Pandangan tajam gadis itu membuat kakek mengangguk-angguk. Hatinya sangat senang. Lalu dia memerintahkan pelayan untuk membawa gadis itu turun untuk mengganti pakaian yang lebih bersih. Kemudian dia mengumumkan untuk mengembalikan status gadis itu sebagai tuan putri dan memberinya 10% saham perusahaan. Saat itu, ayah tirinya akhirnya panik karena setiap pewaris hanya memiliki 10% saham. Siapapun yang memiliki saham gadis itu, dia akan menjadi pewaris keluarga. Kemudian kakek meminta gadis itu memilih salah satu dari 3 putranya untuk dijadikan ayah. Paman keempat langsung menyatakan ingin menjadi ayah gadis itu. Paman ketiga juga dengan antusias mengatakan bahwa dia paling menyukai gadis itu. Namun gadis itu justru memilih paman tertua yang pemabuk dan cacat. Karena pada kehidupan sebelumnya, hanya paman tertualah yang peduli padanya. Dan paman tertua juga adalah korban dari nenek dan ayah tiri yang membuatnya cacat. Gadis itu memilih paman tertua sebagai ayah untuk menyelamatkan paman tertua sekaligus menyelamatkan dirinya sendiri. Namun kakek jelas merasa kecewa dengan pilihan gadis itu. Tapi gadis itu tahu, kakek selalu mementingkan kepentingan pribadi. Dia tidak merasa patah semangat karena dia sangat yakin dengan kerjasama dengan keluarga orang terkaya untuk proyek kota baru.